Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans terpaksa menikahi tuan muda, jumpa lagi dengan saya Nabila Entertainment. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sebelum saya mengulas, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Hari ini saya akan membahas tentang sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 selalu saja semakin menarik dan penuh dengan ketegangan sehingga membuat kita semakin baper habis guna menyaksikan jalan ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah menyaksikan tentang Reno yang mengetahui bahwa Abimana masuk penjara pun malah semakin nekat. Reno bahkan nekat mau menghabisi Ana. Hal ini dikarenakan hatinya telah dibakar api cemburu karena Ana didekati oleh pria lain. Hingga akhirnya Reno pun mendapatkan Ana dengan pria lain tersebut dan tanpa banyak pikir panjang, Reno mengambil sebilah pisau untuk menghujamkannya kepada pria tersebut. Namun, sial bagi Reno, pisau yang ia hujamkan salah sasaran dan mengenai perut Ana sementara pria tersebut lolos. Saking paniknya, Reno pun bergegas langsung membawa Ana menuju ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Episode kali ini, Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022, terpaksa menikahi tuan muda akan menceritakan tentang Aryana memohon pada Abimana untuk membebaskan ayahnya. Sungguh sangat sial sebab Abimana sudah sangat lelah dan kecewa sehingga ia tidak ingin membantu Haris lagi. Abimana ingin kali ini Haris mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya dan menerima pelajaran agar tidak mengulangi kesalahannya kembali. Sementara itu Kinanti tetap saja meminta Abimana untuk menolong ayahnya, sebab menurut Kinanti kalau bukan ia dan Abi yang menolongnya lalu siapa lagi yang akan membuat Haris bebas dari penjara. Di sisi lain, Haris yang sedang berada di penjara pun bingung ingin berbuat apa dan sepertinya ia sudah mulai menyadari kesalahannya. Melihat Abimana yang tidak mau membantu ayahnya Haris membuat Kinanti merasa sangat kecewa. Kinanti jadi ngambek dan memilih untuk tak mau bicara sama Abimana. Abimana juga sangat merasa bahwa kini Kinanti tidak mau bicara banyak dengannya. Abimana kemudian mengatur strategi untuk meluluhkan hati Kinanti kembali. Abimana juga sangat merasa bahwa kini Kinanti tidak mau bicara banyak dengannya. Abimana kemudian mengatur strategi untuk meluluhkan hati Kinanti kembali. Kisah pun harus berlanjut di meja makan. Kinanti yang masih mendiamkan Abimana pun kesal karena Abimana tak mau membebaskan ayahnya. Tapi Abimana pelan-pelan mencoba ngobrol dengan Kinanti dan bilang bahwa apakah Kinanti masih ngambek dengan Abi. Kinanti pun tidak menjawab dan masih menggerutu dengan sikap Abimana. Padahal Abi melakukan semua ini demi kebaikan Haris agar bisa berubah menjadi lebih baik. Namun tetap saja Kinanti tidak tega bila melihat ayah tercintanya mendekam di penjara. Sementara ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di samping itu David dan Alexa pun kini semakin dekat dan sangat akrab. Alexa pun merasa penasaran apakah David sudah benar-benar terpikat pada dirinya atau hanya ia saja yang merasa tertarik dengan David. Padahal, kenyataannya bahwa David sendiri juga sudah mulai bergetar perasaannya apalagi sekarang Alexa semakin agresif di depan David. Namun seperti biasa, David terlihat malu-malu kucing untuk mengungkapkan perasaannya kepada Alexa. Nah, begitulah kisah seputar sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Semoga Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans terpaksa menikahi tuan muda, jumpa lagi dengan saya Nabila Entertainment. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sebelum saya mengulas, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Hari ini saya akan membahas tentang sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Menceritakan gara-gara investasi bodong Pak Herman, nama Abimana ikut tercoreng. Seperti yang diketahui, Pak Herman terlibat kasus investasi palsu dan diincar oleh para korban yang tertipu. Bahkan para korban investasi ikut berdemo di kantor Abimana dan melaporkan ke kantor polisi. Abimana yang tidak tahu soal investasi tersebut akhirnya meminta para awak media agar tidak melibatkannya. Awas saja kalau sampai saya lihat berita-berita palsu nongol di media, saya akan tuntut media kalian semua, kalian, kata Abimana. Para wartawan pun menjadi enggan untuk mewawancarai Abimana.
Meski Pak Herman terlibat dan juga mertuanya. Di sisi lain, Mama Marisa mulai ketakutan dan tidak bisa berbuat apapun. Karena ulah Pak Herman yang tidak hati-hati akhirnya jadi masalah. Dan kali ini Abimana tidak mau ikut campur dalam menyelesaikan kasus Pak Herman. Di mengatakan kepada Kinanti bahwa selama ini mereka sudah banyak membantu menyelesaikan kasus Pak Herman. Pokoknya kali ini saya tidak akan ikut campur membantu papa kamu. Selama ini dia udah sering bikin masalah, kata Abimana. Selain itu Abimana ingin Pak Herman bertanggung jawab pada masalah yang telah dia buat. Sedangkan semua keluarga Sudirja harus mengurung diri di rumah karena situasi makin heboh. Banyak wartawan dan para korban investasi yang mencari keberadaan Pak Herman dan keluarganya. Eyang Marta pun juga ikut kesal karena Pak Herman selalu bikin malu dan membawa nama keluarga Sudirja. Ini gara-gara papanya Kinan yang selalu bikin malu dan bawa-bawa nama keluarga Sudirja, kata Eyang kesal.